Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para peserta workshop pengampu materi pelatihan kepemimpinan administrator yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sangat senang dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan pada pagi hari ini. Adapun kegiatan pada pagi hari ini yaitu saya akan menyampaikan terkait dengan strategi desain pembelajaran PKA khususnya pada agenda 3. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu peserta workshop pengampu materi pelatihan kepemimpinan administrator, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator khusus pada agenda 3. Sebelum menyampaikan materi lebih lanjut, tentunya izinkan kami untuk menyampaikan perkenalan diri. Baik Bapak Ibu, nama saya Dade Firdaus, pangkat golongan pembina tingkat 1-4B, jabatan sebagai Widya Iswara Ahli Madya pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Adapun pendidikan yang telah kami lalui yaitu untuk S1 di bidang manajemen industri, kemudian S2 di bidang manajemen transport. Sedangkan pengalaman kerja dimulai tahun 1989 sampai dengan 1995 bekerja di PT Indosemen yang bergerak di bidang pertambangan. Kemudian 1995 sampai dengan 1998 bekerja di PT Sparindo Industri, produk separator aki untuk kendaraan bermotor. Dan semenjak tahun 1998 sampai dengan sekarang berdinas di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Adapun riwayat jabatan semenjak tahun 1998 kurang lebih 20 tahun saya bekerja di Biro Perencanaan dengan berbagai jabatan, dimulai sebagai staf Biro Perencanaan, kemudian sempat sebagai jabatan fungsional perencana ahli pertama, kemudian di jabatan struktural sebagai Kasubag Evaluasi dan Laporan, kemudian Kasubag Rencana dan Program, kemudian sempat sebagai Kepala Seksi Perbekalan Direktorat Sarana Prasarana, kemudian kembali lagi menjadi Kasubag Program, dan tahun 2010 sampai dengan 2018 sebagai Kepala Bagian Rencana dan Program, kemudian 2018 sampai dengan 2023 sebagai Instruktur SAR, dan tahun 2023 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Demikian biodata yang dapat kami sampaikan. Kemudian tujuan daripada pelatihan kepemimpinan administrator adalah untuk mengembangkan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Itu tujuan daripada pelatihan kepemimpinan administrator. Sedangkan mata pelatihan dan target kompetensi agenda 3 PKA ini adalah agar peserta
nantinya mampu mengelola berbagai sumber daya dan potensi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berkelanjutan berdasarkan berbagai macam mata pelatihan yang didapatkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah jadwal daripada e-learning dan distance learning pada agenda 3, di mana pada saat pelajaran mandiri atau MOC, agenda 3 itu ada dijadwalkan pada hari ke-6, kemudian hari ke-7, dan hari ke-9. Ada yang 5JP, ada yang 4JP. Selanjutnya untuk distance learning itu pada hari yang ke-16, hari ke-17, hari ke-18, dan hari ke-19. Baik dengan cara sinkronus maupun dengan asinkronus. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya untuk jadwal klasikal pada agenda 3, yaitu pada hari yang ke-32, 6JP, kemudian hari ke-33, 12JP, hari ke-4, 34JP, dan hari ke-35, 9JP. Baik, selanjutnya ini adalah strategi pembelajaran, rancang bangun pembelajaran agenda 3. Alokasi waktu keseluruhan yaitu 78 jam pelajaran yang terdiri dari 16 JP MOC, 29 JP distance learning, 33 JP klasikal. Tujuan daripada pembelajaran agenda 3 adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memiliki kemampuan meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja dan standar kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada manajemen kinerja, manajemen risiko, dan manajemen keuangan negara, serta mampu mengoptimalkan hubungan kelembagaan dan organisasi berbasis digital. Baik, selanjutnya ini adalah materi pokok dan submateri pokok pada rancang bangun pembelajaran agenda 3 yang terdiri daripada akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen keuangan negara, dan terakhir adalah manajemen resiko. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi pokok dan submateri pokok. Kemudian selanjutnya, strategi pembelajaran yang dilaksanakan meliputi yang pertama yaitu pembelajaran mandiri dengan materi pokok dan submateri pembelajaran agenda 3 dengan metode belajar mandiri dan alat bantu media berupa modul dan LMS dengan alokasi waktu 16 jam pelajaran. Kemudian kegiatan belajar pembelajaran dengan distance learning, materi pokok dan submateri, yaitu pembelajaran agenda 3 dengan metode sinkronus, alat bantu modul dan LMS, alokasi waktu 9 JP. Selanjutnya masih dalam pembelajaran distance learning dengan materi pokok dan submateri pembelajaran agenda 3 dengan metode asinkronus, alat bantu media berupa modul dan LMS dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal, materi pokok pembelajaran agenda 3 dan pembelajaran subagenda 3, metodenya dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan latihan. Alat bantu dengan bahan tayang, modul, dan multimedia. Alokasi waktu untuk klasikal ini sebanyak 33 jam pelajaran. Sehingga total pembelajaran pada agenda 3 adalah 78 jam pembelajaran atau 78 jam pelajaran. Ini adalah desain pembelajaran pada saat distance learning, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada hari yang ke-16 dengan alokasi waktu 3 JP untuk kegiatan sinkronusnya meliputi perkenalan dan icebreakers, kemudian penyampaian tujuan dan agenda pembelajaran, selanjutnya review pembelajaran mandiri atau listen, learn, sharing, kemudian pemaparan esai peserta, dalam ini adalah perwakilan, dan dilakukan diskusi. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan tugas individu
yang pertama. Kemudian untuk asinkronus sebanyak 4 JP, uraian kegiatannya adalah tugas individu yang pertama, yaitu peserta diminta untuk mengidentifikasi potensi isu atau permasalahan di lingkungan kerja masing-masing yang menghambat kinerja pelayanan publik di tempat kerjanya. Dimintakan minimal 3 isu atau permasalahan untuk diangkat. Deadline-nya adalah pada hari yang ke-16. Kemudian pada saat asinkronus, peserta diminta untuk membuat learning journal setiap hari selama pelaksanaan distance learning. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada hari yang ke-17, kegiatan pada saat sinkronus sebanyak 2 JP meliputi kegiatan icebreakers, kemudian penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi sebelumnya. Kemudian pemaparan esai peserta, dalam ini perwakilan, dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian pembulatan hasil diskusi, dan menyampaikan tugas individu yang kedua dan tugas kelompok yang pertama. Untuk asinkronus sebanyak 6 JP, uraian tugasnya meliputi tugas individu yang kedua, yaitu peserta diminta untuk menganalisa faktor-faktor penghambat berdasarkan mata pelajaran agenda 3 yang membuat kinerja pelayanan publik di satuan kerjanya tidak berjalan dengan baik. Kemudian membuat rekomendasi penyelesaiannya. Deadline-nya adalah pada hari yang ke-17. Sementara tugas kedua yaitu tugas kelompok yang pertama, di mana setiap kelompok terdiri daripada 5 orang peserta. Tugasnya adalah membedah kasus atau analisis isu strategis pilihan peserta dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 3. Deadline-nya adalah pada hari yang ke-18. Selanjutnya, pada hari yang ke-18, untuk sinkronus dengan alokasi waktu 2 JP, uraian tugasnya adalah icebreakers atau ulasan kegiatan icebreakers, kemudian penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi sebelumnya, kemudian pemaparan esai peserta perwakilan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian pembulatan hasil diskusi, dan menyampaikan tugas kelompok yang kedua. Tugas yang kedua ya. Kemudian asinkronusnya sebanyak 6 JP, uraian kegiatannya adalah menyelesaikan tugas kelompok yang pertama, deadline-nya pada hari yang ke-18, kemudian tugas kelompok yang kedua, di mana kegiatannya adalah menyusun standar kinerja pelayanan publik berbasis digital yang dibutuhkan masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh perspektif pada agenda 3. Deadline pengumpulan adalah pada hari yang ke-19. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini adalah hari yang ke-19, di mana untuk kegiatan sinkronus selama 2 JP meliputi kegiatan icebreakers, penyampaian agenda dan review pembelajaran sesi sebelumnya, pemaparan esai peserta perwakilan, dilanjutkan dengan diskusi, pembulatan hasil diskusi, dan menyampaikan penjelasan jadwal dan rencana kegiatan agenda 3 pada saat nanti kelas klasikal. Untuk asinkronusnya sebanyak 4 JP adalah menyelesaikan tugas kelompok yang kedua. Deadline-nya pada hari yang ke-19. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah desain pembelajaran pada saat klasikal, di mana agenda 3 itu dimulai pada hari yang ke-32. Uraian kegiatannya meliputi untuk 3 JP, yang pertama yaitu ceramah tentang manajemen kinerja, dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian 6 JP berikutnya meliputi kegiatan dengan uraian sebagai berikut. Group Dynamics, Icebreakers, dan meminta beberapa peserta untuk menyiapkan Icebreakers untuk hari berikutnya. Kemudian menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran, melakukan review pembelajaran e-learning, paparan tugas individu pada saat asinkronus, perwakilan menunjuk 4 orang, dan diskusi. Kemudian pembulatan hasil diskusi. Dan juga peserta diminta membuat wrap up. Peserta menuliskan frase atau kalimat sebagai take away mereka di hari itu dan menempelkannya di tempat yang telah disediakan.
Kemudian juga melakukan reflection. Peserta menuliskan apa yang sudah mereka lakukan pada hari ini dan lesson learn apa yang bisa diambil. Kemudian pada hari yang ke-33 dengan alokasi waktu 12 JP, uraian kegiatannya meliputi yang pertama yaitu icebreakers dari peserta tentunya, kemudian menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran pada hari tersebut, review perolehan pembelajaran kemarin, kemudian tugas paparan individu pada saat asinkronus, perwakilan 3 orang, dan dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah melakukan diskusi-diskusi dengan tema. Diskusi yang pertama adalah diskusi dan paparan kelompok tentang penerapan manajemen resiko dalam pelayanan publik. Kemudian dilanjutkan diskusi yang kedua dengan tema diskusi dan paparan kelompok tentang penerapan hubungan kelembagaan dan manajemen kinerja pada pelayanan publik. Selanjutnya dilakukan pembulatan hasil diskusi-diskusi tersebut dan sebagaimana biasa peserta diminta untuk membuat wrap up, menuliskan frase atau kalimat sebagai take away mereka di hari itu dan menempelkan di tempat yang telah disediakan serta membuat reflection. Peserta menuliskan apa yang sudah mereka lakukan hari ini, discussion apa yang bisa diambil. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk desain pembelajaran klasikal pada hari yang ke-34, sebanyak 6 JP, kegiatannya meliputi icebreaker dari peserta, menyampaikan tujuan dan agenda pembelajaran pada hari tersebut, kemudian review perolehan pembelajaran kemarin, dilanjutkan paparan tugas individu pada saat asinkronus, menunjuk 3 perwakilan peserta, dan dilanjutkan dengan melakukan diskusi. Kemudian, selanjutnya adalah tugas berikutnya, paparan tugas kelompok yang pertama, yang pada saat dilakukan tugasnya pada saat asinkronus, yaitu membedah kasus atau isu strategis pilihan peserta dikaitkan dengan mata pelatihan pada agenda KIDA dan dilanjutkan dengan diskusi dan tentunya dilakukan pembulatan hasil diskusi. Kemudian peserta juga diminta untuk melakukan walk up dan juga reflection. Bapak Ibu sekalian, kemudian pada hari yang ke-35 dengan alokasi waktu 9 JP, uraian kegiatan meliputi icebreakers dari peserta, kemudian tujuan dan agenda pembelajaran pada hari tersebut, kemudian review perolehan pembelajaran kemarin, kemudian tugas berikutnya adalah paparan tugas kelompok yang kedua pada saat asinkronus, yaitu menyusun standar kinerja pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dan dilanjutkan dengan melakukan diskusi. Dan sebagaimana biasa, peserta juga diminta untuk melakukan walk up dan juga reflection pada hari tersebut. Dan yang terakhir adalah pembulatan atau end program dari keseluruhan kegiatan selama klasikal. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu peserta workshop pengampu materi PKA Kata 3, PKA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang berbahagia. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana desain pembelajaran bagi calon pengampu atau fasilitator pada saat nanti mengampu materi PKA khususnya pada agenda 3. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mengucapkan permohonan maaf dan kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.